Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sinyal GPS hilang. Fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Kepada bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian, jamaah pengajian Hasanah Taqwa yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita pahami bersama bahwasanya agama ini adalah merupakan sumber kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia, baik di dunia terutama di akhirat nanti. Kami ulang bapak-bapak ibu sekalian, ini kalimat ini sangat penting. Telah kita pahami bersama bahwa agama ini adalah sumber kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia, baik dalam kehidupan dunia terutama di kehidupan akhirat nanti. Tetapi bapak-bapak ibu hadirin sekalian, banyak orang memahami hari ini bahwa agama itu guna dan manfaatnya adalah nanti kalau sudah mati, dikubur maksudnya. Banyak orang memahami bahwasanya agama itu guna dan manfaatnya adalah nanti kalau sudah hari kiamat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seakan-akan agama itu tidak ada guna dan manfaatnya. Pertanyaannya, apakah pendapat yang seperti itu betul? Bahwa agama hanya untuk dikubur dan hanya untuk di akhirat saja. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat yang tergesa-gesa. Allah berfirman dalam surat Anbiya, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan Allah dengan sifat yang tergesa-gesa. Kalau agama itu nanti bisa dirasakan manfaatnya waktu dikubur, berapa puluh tahun lagi kita mati. Apa yo sanggup menahan kesabaran ngenteni mati, itu maksudnya itu. Kalau agama itu guna dan manfaatnya nanti di akhirat, berapa ribu tahun lagi kiamat akan datang. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian, sifat manusia yang tergesa-gesa ini tidak akan tahan atau tidak akan bisa sabar menanti yang puluhan tahun apalagi ribuan tahun. Maka dalam hal ini bapak-bapak ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya agama ini Allah ciptakan yang sesuai dengan fitrah manusia. Di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayatnya juga 30.
Allah berfirman, fa'akim wajahaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman bahwasanya hadapkanlah wajahmu pada agama yang lurus. Yang mana agama yang lurus ini dibuat, diciptakan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Maka sifat manusia tadi tergesa-gesa, tapi kok agamanya nanti kalau sudah mati, itu bertentangan Pak dengan fitrah namanya. Ini manusianya tergesa-gesa, kemudian nanti agama itu nanti bisa dirasakan kalau sudah hari kiamat, masih menunggu ribuan tahun lagi. Maka ini bertentangan dengan fitrah manusia. Padahal Allah berfirman, agama ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, tidak bertentangan. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian, tidaklah benar kalau agama itu hanya bisa dirasakan guna dan manfaatnya hanya di kubur dan di akhirat saja. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab ketergesa-gesaan manusia itu sejak di dunia, nanti sampai di kubur, sampai di akhirat, agama itu dapat dirasakan manfaat dan gunanya. Menjawab ketergesa-gesaan manusia. Contoh, barang siapa yang menjaga sholatnya dengan baik, khusyuk, tertib, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama akan diberkahi rezekinya. Bapak-bapak ibu sekalian, berkah rezeki itu di kubur apa di akhirat? Berkah rezeki adalah di dunia. Jadi baru satu hadis saja ini sudah menjawab pertanyaan gunanya agama itu di dunia apa di akhirat? Di dunia saja, di akhirat saja, di kubur saja, dunia tidak, atau semuanya? Semuanya. Maka barang siapa yang menjaga sholatnya dengan baik akan diberkahi rezekinya di dunia sekarang. Lah kalau orang sudah sholatnya bagus, kalau orang itu sudah sholat kok tidak berkah rezekinya, yang ditanyakan sudahkah benar sholatnya, kan begitu. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, lah sholat ini menyebabkan keberkahan rezeki akan Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat ini. Kemudian bapak-bapak ibu sekalian, kalau orang ini mati, dia sudah sholat, maka dia membawa sholat ke dalam kuburnya, maka sholat ini akan menolak siksa kubur. Ini Nabi bersabda seperti itu. Jadi gunanya sudah di dunia berguna, berkah rezeki, nanti di kubur akan menolak siksa kubur. Yang ketiga, di yaumil mahsyar, di hari kiamat nanti, ketika orang ini dihisab, diperiksa, maka orang yang sholat ini akan menerima catatan amal dengan tangan kanannya, menandakan dia sukses, tidak akan gagal lagi selama-lamanya. Itu tanda kebaikan, orang akan masuk surga menerima catatan amal dengan tangan kanan. Yang ketiga itu, yang keempat, barang siapa yang menjaga sholatnya dengan baik, maka ketika dia berjalan di jembatan Sirat, maka Nabi bersabda dia akan berjalan secepat kilat. Ya Rasulullah, seperti apa toh orang kok berjalan seperti kilat, itu seperti apa? Sahabat-sahabat bertanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian tidak melihat kalau kilat itu datang? Kilat itu datang, jret-jret, pulang perginya tuh jret-jret, lah gitu. Lah orang yang sholatnya bagus, nanti dia akan berjalan di jembatan Sirat secepat kilat. Ini bawahnya neraka loh Pak.
ini. Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, ada orang yang berlari, ada orang yang seperti burung, ada orang seperti anak busur panah, ada orang yang jalannya gial-giul, lagi wae melaku langsung jiblok. Nah, itu bergantung amal seseorang. Orang berjalan di jembatan Sirat itu jangan seperti dibayangkan berjalan di dunia. Saya bisa ngomong, bisa jalan, bisa nyupir macam-macam itu, makan, minum. Lah ini energi dihasilkan dari makan dan minum, maka bisa jalan, bisa ngomong dan seterusnya. Tetapi nanti berjalan di jembatan Sirat itu orang berjalan dengan tenaga amal. Nah ini ibu sekalian. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, lah orang yang sholatnya bagus akan masuk surga tanpa hisab. Jadi di dunia berkah rezekinya, dibebaskan dari siksa kubur, menerima catatan amal dengan tangan kanan, meniti sirat secepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Jadi satu kali amal agama itu 5 alam sekaligus, Bu. Alam dunia, alam kubur, alam mahsyar, alam sirat, sampai alam surga. Nah itu agama. Maka dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan manusia, apakah bisa dirasakan manfaat agama sekarang juga di dunia karena sifat manusia tergesa-gesa tadi? Maka hadirin sekalian, dari satu hadis ini saja ini sudah bisa dijawab bahwasanya ketergesa-gesaan manusia ini dijawab oleh Allah dengan agama. Yang kedua, contoh kedua, orang yang berzikir. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Barang siapa yang berzikir pada Allah, maka hatinya akan tentram. Mohon maaf bapak-bapak ibu sekalian, saya punya teman orang kaya, juragan besar, kalau sertifikatnya lupa, dealer mobilnya di mana-mana, punya pancingan, punya tanah di mana-mana, hebat pokoknya. Kalau haji tiap tahun, tapi jejer sama saya, itu tidur Pak, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Habis itu tertidur sebentar, bilang kepada saya, Ustadz, tadi saya tidur apa enggak ya? Loh, Pak Haji tadi tidur itu? Enggak, saya belum tidur bro. Coba bayangkan, sudah tidur bilang belum tidur, bahkan nggak bisa tidur, tiap hari kayak gitu. Hartanya berlimpah-limpah. Maka oleh orang-orang alim, Pak Haji, penjenengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, baca Quran, sholat yang bagus, ibadah. Dunia dikurangi Pak Haji. Sekarang di mana-mana bisa tidur Bu di masjid. Tidur. Loh, ini ketenangan Pak. Betapa mahalnya ketenangan. Orang punya harta banyak, punya pangkat kedudukan yang tinggi, belum tentu akan mendapatkan ketenangan. Tidak punya apa-apa, apalagi punya apa-apa gitu maksudnya itu. Kalau ada zikir di dalam dirinya, maka dia akan diberikan Allah ketenangan jiwa. Jangan lihat orang berzikir dulu Pak, pegang tasbih. Itu kalau di masjid itu sering kita lihat, perhatikan aja. Lagi subhanallah, subhanallah, teklok-teklok tasbih tiba. Tasbihnya jatuh. Banyak loh yang kayak gitu. Gimana? Ada orang mojok pegang Quran. Saya kira tuh baca Quran. Memang tadinya baca Quran, tapi yang belesek itu mau dikekep itu Quran, wong turu. Allahu Akbar. Lah inilah bapak-bapak ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak, Bu. Kayak kita nih kalau gundah gulana, hatinya lagi gundah gulana, bagaimana cara kita menghibur Bu? Menghibur diri kita. Kita pengen ke Tawangmangu, pengen ke Sarangan, gitu kan? Pengen ke puncak, nginep di sana, mau menenteramkan diri, katanya begitu. Ini saya dengan penjenengan tuh kelasnya itu seperti itu. Bisa menenangkan jiwa tuh kalau pergi-pergi ke sana kemari tadi gitu loh. Tapi belum bisa, kita semua ini belum bisa. Nggak usah kemana-mana, kalau kepengen tenang, tentrem, hatinya gundah gulana, pegang tasbih karo zikiran. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Sampai meneteskan air mata,
nanti lah tidur tentrem. Ya perkara tangi mikir meneh iki ya ora apa-apa. Tapi sekarang jenengan bayangkan, orang pergi Tawangmangu, pergi Sarangan, pergi ke puncak. Itu waktu di sana ya ketang biang-biu seneng. Bare kuwi ngumet meneh gitu. Kadang-kadang di jalan nyupir karo ngelamun kelingan arep ditagih hutang. Lho niki leres mboten? Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, lah kalau zikir ini dibawa masuk ke dalam kubur, mohon maaf bapak-bapak Ibu sekalian, kubur itu kan gelap gulita Pak. Serene penerangannya belas. Tempatnya sempit 1x2, ditutupi kayu, ditutupi lemah, dijak-ijak. Loh, bayangkan gelapnya kayak apa? Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir itu atau bacaan Quran itu akan menjadi penerang kubur kita. Semakin banyak zikirnya, semakin padang kubure. Gimana, Bu sekalian? Loh, ini sudah dekat semua loh ini. Loh, kudu disiapkan mboten? Saya mau bilang sebentar Bu. Dalam 1 bulan, 2 minggu ini di masjid saya tuh yang meninggal dunia 5. Urut sehari 2, besok 1, besok 1. Saya tuh sampai termenung gitu. Lek nyalatke bareng-bareng tuh sampai ngomong-ngomong bapak-bapak, kok kemen toh? Coba bayangkan Pak. Nah ini ngomong soal kubur ini, maka siapa yang dia banyak berzikir kepada Allah dan dia ini ya banyak membaca Quran, maka kubur yang gelap gulita itu akan menjadi terang benderang. Nah ini harus diimani. Kemudian bapak-bapak Ibu sekalian, nanti zikir ini kalau dibawa ke akhirat, ini adalah menjadi pemberat timbangan. Gimana Bu maksudnya Bu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ringan di lisan, ringan di lisan, berat dalam timbangan. Coba karo tengok-tengok iya, subhanallah, astagfirullah. Ini lho Bu, ringan di dalam ucapannya, tetapi nanti besok berat dalam timbangannya. Begini bapak-bapak Ibu sekalian, kalau jenengan kula panjenengan sedoyo nanti di akhirat itu kurang 1 amal Pak. Mohon maaf Ibu sekalian perhatian sebentar. Kalau di akhirat nanti kita tuh kurang 1 amal, ditimbang kurang amalnya siji. Ye, mau cari kemana? Kita mubeng Pak. Di padang mahsyar itu mencari orang yang mau memberi amal 1 kepada kita. Tidak ada orang yang memberi amal sama kita. Walaupun kita sudah menangis keluar air mata darah, tidak ada Pak orang yang mau ngasih amal sama kita. Itu nilai amal Pak. Pentingnya nilai amal. Maka seorang ibu yang sudah melahirkan anaknya, menyusukan, membesarkan, kok kurang timbangannya, maka dia putar-putar di antara miliaran manusia itu mencari anaknya. Maka akhirnya jumpa juga dia dengan anaknya. Maka dia mengatakan, wahai anakku, ibu minta tolong nak, kamu anak yang aku cintai, aku sayangi, aku besarkan. Berilah ibu 1 amal kamu nak kepada aku, maka ibu akan selamat dari neraka hari ini. Tolong nak, berikanlah 1 saja amal kamu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban anaknya? Maaf ibu, Ananda tidak bisa menolong ibu. Ananda juga sangat membutuhkan amal itu. Maka anak ini berbalik, pergi meninggalkan ibunya yang membesarkan dan melahirkannya. Apa ndak nangis air mata darah Pak? Tuh. Dialah abadikan oleh Allah dalam Quran. Besok akan terjadi kayak gini. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi
wa sahibatihi wa bani. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia akan lari dari saudaranya yang sudah berjasa, banyak menolong dan sebagainya, tetap dia tinggalkan. Dan juga yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Manusia akan lari meninggalkan ayah dan ibunya. Ini ayatnya, Bu. Walaupun ibunya minta tolong, anaknya tetap tidak bisa. Dulu, maksud saya mahalnya amal nanti di akhirat. Sekarang ini diobral murah, Pak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan sekali. Sesok memberatkan timbangan loh, piye loh. Ning ya ora gelem pilih sing shot. Terus ini nyata kok. Sing shot ya toh. Ajujing karaoke. Nyenengke lagi. Ketoke nyenengke. Ning habis wektune rugi jane. Nggih mboten? Nah, ini kenyataan. Maaf Bapak-bapak Ibu sekalian, supaya lebih jelas itu maksudnya itu keterangannya ini. Lah hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini hadirin sekalian, lah sekarang zikir ini dibawa ke jembatan Sirat. Maka tadi saya sudah cerita, orang berjalan di jembatan Sirat itu dengan tenaga amal. Maka kumpulan tenaga sholat, kumpulan tenaga baca Quran, kumpulan sedekah, kumpulan tenaga zikir, inilah yang mendorong orang berjalan di jembatan Sirat. Semakin banyak amalnya, semakin kenceng jalannya. Semakin sedikit amalnya, loyo mlakune. Ngoten. Dan ini sudah tidak lama Bapak-bapak Ibu sekalian, ntar lagi. Ini saestu, Bu. Saya ngisi pengajian haji-haji di Laweyan. Nggih. Saestu, Bu. Itu pengajiannya nanti bubar, Ibu. Lah tahu enggak bubarnya kenapa? Habis. Tuh satu meninggal dunia. Ini Pak Yusuf kenal tuh. Bahkan itu ya sahabatnya Pak Yusuf waktu di DPR dulu. Meninggal juga sekarang orangnya. Rumahnya di Juruk sana. Nah, bayangkan. Lanjut ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Lah, satu kali ucapan subhanallah kata Nabi, maka akan ditanamkan satu pohon di dalam surga. Surga itu gundul Bu sekarang. Lah bergantung pulau panjenengan sedoyo kathah zikire mboten, lah nanti rindang lan boten rindangipun surga niku tergantung zikire panjenengan. Setiap kali subhanallah satu pohon ditanamkan di dalam surga. Ada orang naik kuda paling cepat itu mubeng di bawah pohon itu tadi 100 tahun boten kemput. 100 tahun loh Pak, lagi saking buadene kaya ngopo lah ngono. Baru setengah jam Bu, tenang saja. Pokoknya 1 jam selesai. Ya ini contoh. Lah Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang menyebabkan orang itu malas beragama? Yang menyebabkan orang malas beragama itu karena jarene agama ki sok nek nggo mati karo hari kiamat. Jadi malas aras-arasen. Tapi kalau ditawarkan dagangan murah, rebutan. Ditawarkan lowongan pekerjaan, rebutan. Lah kenapa? Karena hasilnya langsung kontan dan nyata. Agama sesuk kok kubur akhirat suwe. Rodone iki jadi males ngoten niku. Maka Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, dengan kita pahamkan pemahaman seperti ini, diharapkan orang itu bergairah di dalam mengamalkan amal agama. Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, sampai ayat ini saking populernya malah diarani ayat 1000 dinar. Jarene ngoten niku lho gumun kok iso dijenengke ayat 1000 dinar iki maksudnya pripun?
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tolaq, "Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa ini kan beragama nih, nggih mboten? Beriman, beramal soleh, yaj'alahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar di dalam kesempitan bagi orang yang bertakwa ini tadi. Dulu Pak, sulit dalam masalah pekerjaan, sulit dalam masalah keuangan, sulit dalam masalah perjodohan dan sebagainya, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya dengan sebab takwa. Maka selesaikanlah masalah-masalah kita ini dengan mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya begitu. Nah, hadirin sekalian, Allah Ta'ala berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa pada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki. Dan saya Pak, orang takwa itu rezekinya saya. Orang takwa rezekinya saya. Insya Allah. Nah, ini kita doakan. Ini Pak Yusuf buka apa? Buka resto ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Allah bukakan rezeki yang banyak. Dan saya yakin kalau rezekinya banyak tidak kemana-mana, Bu. Pak Yusuf sendiri bilang sama saya itu tidak ada keinginan Pak Zul untuk menambah kekayaan. Maksud sudah kaya gitu maksudnya itu. Lah ini kalau nanti ada hasil dari usaha ini, maka nanti banyak untuk membantu masjid, pengajian, pesantren, perjuangan, laguna dan manfaatnya besar. Maka keniatan yang baik mudah-mudahan Allah terima dan Allah jadikan asbab untuk majunya perjuangan agama. Allahumma. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu banyak yang tidak paham jalan takwa. Saya ingin cerita, Bu. Sahabat Ali duduk-duduk di depan rumah. Tahu-tahu ada orang minta sedekah, Pak. Ndoro, cara kita orang Solo lah. Hasan minta sama Umi. Ada orang minta sedekah. Lari-lari ke dalam, Bu. Mi, di depan itu ada orang minta sedekah. Katanya Abi, mana uangnya? Langsung dikasih 1 keping uang emas, Pak. Ya. Lari ke depan, Bi, ini artonipun. Maka sahabat Ali bilang, loh kok siji? Umimu itu punya 6 keping uang emas. Kenapa kok 1? Bilang sama Umi semuanya. Apa, Bu? Langsung balik lagi. Mi, kata Abi semuanya. Ini tidak ada apa-apa loh, Bu. Beras tidak ada, lauk tidak ada, semua tidak ada loh di belakang. Bunda Fatimah radhiyallahu anha itu tidak sedikit pun berbicara apa-apa kecuali taat saja sama suaminya. Oh nggih, ya. Kasih 5 lagi, habis kosong. Pengemisnya ini sudah dikasih, terus pergi. Sahabat Ali ini keluar rumah. Ini lawang toh, langsung keluar ini. Nah ngadeg mengarep lawang. Tahu-tahu ada orang bilang, onta, onta. Ada orang yang mau beli onta enggak? Maka sahabat Ali bilang, saya mau beli onta. Sini, sini, sini. Nah, gitu. Berapa harganya? Harganya 120. Saya beli tapi bayarnya tunda. Gimana? Bisa nggak? Bisa. Cekel untane, sing diunta pergi. Ini ngedep ini loh, idul ya. Ini untanya baru dipegang loh. Berapa menit nih? Tidak ada semenit Pak. Balik. Areng geret untane ini harus digeret. Sudah ada orang teriak-teriak. Unta, unta, siapa yang jual unta? Hitungannya Pak? Menit. Ini rezeki yang barokah, tidak jauh-jauh dari rumah. Waktunya tidak lama-lama, hasilnya banyak dan bermanfaat. Itu jenenge apa? Barokah.
Berapa Pak harganya? 180. Kok di diskon dong Pak? Enggak bisa, kalau mau ya 180. Nggih pun, langsung dibayar 180. Digeret ontane. Terus sing pemilik onta pertama datang. Nun Pak, arto kula pundi? Oh iya, piro ngomong? 120-nya. Masuk ke dalam rumah, nemoni bojone. Bu, tadi sedekahnya berapa? Sedekahnya 6 keping uang emas. Ya. Selisihnya swidak. Kasih swidak kontan. Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam surat Al-An'am 160 Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan lipatkan paling sedikit berapa? 10 kali. Jadi nggak mau kurang, karena hitungannya itu ya hitungan menurut janjinya Allah. Wis tak toke 6 kudune baline swidak. Ngoten niku. Nah, wis to, Bu. Lah saking senenge sahabat Ali iki menghadap Rasulullah. Badhe cerita ngoten lho. Rasulullah senyum-senyum, "Wahai Ali, ada apa? Ada orang jual onta ya?" langsung dicongklok. Ada orang jual onta ya? Nggih. Terus ada orang beli onta? Nggih. Loh, anak cerita kok Kanjeng Nabi udah ngerti semua. Maka sahabat Rasulullah SAW bersabda, tadi yang jual onta itu Jibril. Tadi yang jual onta itu siapa? Jibril. Yang beli malaikat Mikail. Oh, ngoten dari Rasulullah. Hanya ingin membenarkan janji Allah. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan akan dilipatkan berapa? Maka saya punya teman tuh, ini sudah tingkatannya hebat Pak. Kalau butuh 1 juta hari ini, pagi-pagi sedekah 100.000. Kalau dia butuh 10 juta hari ini, sedekahnya 1 juta. Tapi sudah mantep, nyatanya yuk bisa terus sih. Lan jenengan kula nek ragu-ragu ampun nyoba. Iki aku butuh 10 juta, tak cobone sik sedekah 1 juta. Ning bali ora ya? Lah kuwi. Sing marake ra dadi ya kuwi. Ragu. Satu lagi, Bu. Seorang wanita alimah namanya Raudhatul Adawiyah. Beliau ini orang alim, punya roti setunggal, Bu. Dan tahu-tahu ada orang minta, "Ngundoro." Orang minta-minta tidak punya apa-apa, punyanya roti, kasihkan rotinya. Dah, tidak punya apa-apa. Nah, di kampung itu ada orang kaya sekali. Itu Allah gerakkan hatinya. Dia manggil bature. "Nang, iki aku harap bersedekah, harap hadiah, harap bunyai. Terno ki roti 10 biji. Rotinya 10 biji loh, pengeterke." Bature mantap, "Nggih, juragan." Terus digawa rotine karo muring. Wong bunyai wis sepuh wae ke roti 10 koyo entek. Jarang koyo entek. Aku bature nyambut gawe wit isuk montang-manting ora dikei pangan. Aku ora kaya apa-apa, bunyai malah dikirimi panganan. Wah, colonge siji wae. Nakal iki anu bature. Wong jiku sih kantongi. Assalamualaikum bunyai. Waalaikumsalam. Enten hadiah saking juragan kula niki. Gorene Guru pegas lho gorene. Terus dilongke rotinya. Entar ono sik diitung 1, 2, 3, 4, 5, 9. Kurang 1. Bunyaine ngendika kurang 1. Terus apa katanya, Bu? "Ini bukan rezeki yang Allah janjikan kepadaku." Bawa pulang. Coba. Wis sedekah 1 bali 9. Ini bukan rezeki yang Allah janjikan kepadaku. Bawa pulang. Bali kula jeng tangrik kalian jenengan. Ya toh. Wis sedekah 1 juta bali 9 yuta. Kira-kira seneng mboten? Jenengan berani nolak kados Bu Eni iki wae saged mboten kene lho. Nah kula sujud syukur alhamdulillah sebalike songo ya ora apa-apa. Nggih mboten? Akhirnya dibawa metu.
rotine, ditokke meneh sing njur kantongan do kok wedi. Baleke meneh. Ndi, nah hitungane Jiluru terus 10. Ya, inilah rezeki yang Allah janjikan kepadamu. Diterima. Hebat. Nah, inilah jalan takwa. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian kepengen usahanya itu lancar, ingin usahanya bagus, atau toko, rumah makan, apa online apa aja, maka dimulai dulu dengan jalan takwa, dengan bersedekah. Saged dipun pahami mboten bapak-bapak ibu sekalian? Nah, cuman ngeten Pak Bu. Nek ajeng mancing hiu, mancing kok mancing hiu toh? Hiu gede apa cilik? Gede. Umpane iki ampun ebi. Mosok arep mancing hiu kok umpane ebi. Monggo kurang. Sing mancing sisa dipangan kira-kira. Nggih mboten. Yo nek kepengen mancing hiu ki yo pancing iki yo wedhus siji apa piye lho rada gedhe ngono lho. Oh, ngoten niku. Lah nek kepengen rezeki sing kathah saking Gusti Allah, lagi kedah kendele sedekahe. Ah sedekahe anggere toke yo 10-an, 20-an, 1000-an, 2000-an. Ana sing pundi? 2000. Ya 2000 kuwi. Ha tukang parkire nganyelke dibalekke 2000 Pak Senal. 3000 jare. Mbok aja kasar-kasar ngomong 3000 ya ngomong 3000 lah. Kene ora pati gagas ki 2000 dibalekke dibalang ya. Menunjukkan bahwa 2000 itu buatan aji babar belas sakniki. Nggih mboten? Wis kula duduk mulai mau. Lah, bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini namanya kata ulama ini jalan kasbiyah. Jalan kasbiyah itu masih bekerja dengan takwa, mendapat rezeki, dapat uang, bisa beli barang, bisa memenuhi kebutuhan. Tetapi bapak-bapak ibu sekalian ada tingkatan berikutnya. Katanya kula ngadeg mawon enak. Tingkatan berikutnya lebih tinggi dari itu. Orang itu tidak pakai bekerja langsung dapat uang dengan ketakwaan kepada Allah. Sahabat Mikdad itu buang air Bu. Kan delik. Orang zaman dulu kan belum ada WC itu delik di bukit-bukit itu. Lalu baru buang air, datang tikus. Cek bawa uang emas siji. Didokok ning ngarepe. Bali meneh masuk lubang, datang lagi bawa uang emas sampai 17 kali Pak. Berarti 17 keping. Habis itu tikusnya pergi, nggak balik lagi. Lah sahabat ini rampung istinja, maka 17 keping uang emas ini diambil dibawa menghadap Rasulullah. Jadi apa-apa ini ditangletke kali Kanjeng Nabi. Sahabat ini ngoten niku. Nek tiyang saniki kinten-kinten pripun? Diaturke Kanjeng Nabi apa didelekke? Oh, lah kok ndak dipotong zakate kali Kanjeng Nabi lah ngoten niku. Terus Kanjeng Nabi tanya, "Hei Mikdad, kamu tadi lihat ndak lubangnya?" "Tahu." "Tahu ya Rasulullah." "Kamu masukkan tangan kamu ndak ke dalam lubang itu?" "Mboten." "Oh ya sudah," kata Nabi. Kula ajeng tanglet kalih kula panjenengan sedaya. Kalau kita Pak tahu lubangnya di situ, itu sebelum pergi kira-kira kita apakan lubang itu? Digeranyangi mboten? Jojo kan jerune kan ngoten. Sahabat tidak ada rakus terhadap dunia mboten enten. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Mikdad, nikmatilah rezeki dari Allah ini dan tidak usah bayar zakat." Kalau harta temuan itu 20% Pak. Jenengan nemu 1 miliar, itu zakatnya 200 juta. Itu kalau nemu. Kalau yang biasa kita bekerja 2,5%. Tapi harta temuan itu 20%. Dibebaskan oleh Nabi, nikmati wahai Mikdad untuk kamu saja. Karena beliau ini pejuang agama, waktunya habis untuk agama, orang takwa betul.
ibadahnya, perjuangannya hebat, maka oleh Nabi dibebaskan. Tapi itu keputusan dari Nabi. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, ada lagi tingkatan yang lebih hebat dari itu. Tidak pakai bekerja, tidak pakai uang, langsung dapat barang, Pak. Dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Siti Maryam itu ibadah, zikir kepada Allah, hanya menghambakan diri kepada Allah di dalam mihrab. Lah, yang membawa kunci daripada mihrab itu adalah pamannya Nabi Zakaria. Tapi Bapak-bapak Ibu sekalian, setiap Nabi Zakaria masuk ke kamar Maryam, maka Nabi Zakaria melihat banyaknya rezeki buah-buahan yang pada hari itu bukan musimnya, Pak. Maka hadirin sekalian, Nabi Zakaria berkata, Maryam, annallaki hadza, wahai Maryam, ini dari mana ini? Padahal tidak mungkin ada orang lain masuk ke sini kecuali aku saja. Maka berkatalah Maryam, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wahai guru, ini langsung dari sisi Allah. Sebagaimana yang panjenengan ajarkan kepada saya, sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada hambanya yang dikehendakinya tanpa hisab, dengan sebab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, ini hebat. Cuman Bapak-bapak Ibu sekalian, saya ingatkan di sini jangan salah paham. Kalau belum sampai tingkatan ini, jangan mencoba-coba. Nyambut gawe wae. Leres mboten, Pak? Tahu nek pancen yo hebat. Nek ora tekan yo aja nyoba-nyoba lah. Aku nyoba-nyoba malah kabur kanginan. Nggih mboten? Nah, jalan aja. Hadirin sekalian, penutup pas jam 11. Kemudian Allah Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril. Ini dengan rezeki loh hubungannya. Wahai Maryam, Allah memilih kamu di antara hamba-hambanya di dunia ini. Engkau akan diberikan anak keturunan laki-laki, Isa Al-Masih. Maka Bapak-bapak Ibu sekalian, Maryam terkejut. Wahai Jibril, bagaimana mungkin aku akan bisa punya anak, sedangkan aku ini belum pernah disentuh oleh laki-laki, dan aku ini bukanlah penzina. Bukan penzina dan belum pernah disentuh oleh laki-laki. Maka Bapak-bapak Ibu sekalian, malaikat Jibril mengatakan begitulah kehendak Allah dan itu tidak sulit bagi Allah. Akhirnya Maryam lama-lama langsung hamil tuh, Pak. Weger orang sak kampung, sak kotane, sak kampunge. Hei Maryam, orang tua kamu tuh orang solih. Bapak kamu tuh saudaranya Harun, saudaranya Nabi Musa, keluarga terhormat. Kenapa kamu kok bisa hamil tanpa suami? Itu gimana? Kamu, wah, macam-macam tuduhan-tuduhan kepada Siti Maryam oleh kaumnya. Saya minta maaf Bapak-bapak Ibu sekalian. Zaman sekarang ini kalau ada orang hamil di luar nikah, dipelorot ke, ditibak ke, dibuat nyenggon sampah, got, dimlebukke nggon magic jar barang nganti mati. Kenapa Bapak-bapak Ibu sekalian? Karena malu. Zaman orang wisen ki yo isin coba bayangin. Lah apalagi di zaman Siti Maryam yang agama terjaga pada saat itu, malunya luar biasa. Akhirnya Maryam ini lari ke hutan, ndelik. Maka dia mengatakan, ya laitani mitu, alangkah baiknya aku mati saja. Jadi Siti Maryam itu menurun ketakwaannya kepada Allah. Ini anugerah dari Allah, tidak kuat sambat. Maka waktu lapar itu tidak datang lagi rezekinya seperti di dalam mihrab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril, wahai Maryam, itu pohon korma itu kamu goyang, nanti dia akan jatuh buahnya untuk kamu. Kalau dulu tidak usah goyang-goyang,
pohon kurma, sudah datang makanannya, berkurang sedikit ketakwaannya, kudu rekoso. Maksudnya apa? Bapak-bapak ibu sekalian, semakin takwa, semakin mudah rezekinya, berkurang takwanya, semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit. Apalagi maksiat kepada agar dipun pahami bapak-bapak sekalian. Nah, ini Masya Allah, sebentar lagi Pak Yusuf ini buka resto, Pak Dino katanya mau umroh, nggih Pak? Masya Allah. Alhamdulillah, nggih. Pak Gito, maaf apa? Pak Gito kan umroh lah, Masya Allah. Lah ini kan kalau tidak ada rezekinya kan nggak bisa Bu. Saya doakan bapak-bapak ibu sekalian yang ada di tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak. Amin. Karena takwa kepada Allah bisa naik haji, bisa umroh. Mungkin nanti sewaktu-waktu kita umroh bareng-bareng aja sekalian, insya Allah. Hasanah takwa berapa orang tuh anggotanya? 60 Pak Yusuf. Nanti bareng-bareng 60 orang Pak. 2025 masih lama. Loh, kadang-kadang itu wacana itu kan bagus loh. Saya di mana? Di Masjidil Haram itu melihat orang dari Iran. Mereka 30 orang, 40 orang itu bareng loh. Laki perempuan, tapi perempuan tuh di pagar betis oleh laki-laki ini, dijaga. Sampai di depan Hajar Aswad. Lah wong 40 mandek kabeh, kok tembok. Tahu gitu kan? Terus langsung gantian mencium Hajar. Orang perempuan-perempuan 1, 2, 3, 4 sudah jalan lagi. Nanti berhenti lagi begitu. Bagusnya kalau orang itu dalam satu jamaah pasti bisa mencium Hajar. Wah, itu loh Pak, maksud saya itu ada maksudnya itu. Lah kok setiap pergi umroh, setiap pergi haji mau say hello kepada Hajar Aswad. Kan lebih indah kalau kita bisa mencium Hajar Aswad, nih mboten. Itu. Maka itulah bapak-bapak ibu sekalian, mudah-mudahan Pak Gito diberikan Allah Ta'ala kekuatan fisik, lahir dan batin, nanti bisa mendapat manfaat yang banyak di sana, bertambah imannya, nanti semangat dalam perjuangan agamanya, ya sebagaimana Nabi Ibrahim bersedia berkorban juga bagi agama. Ini orang yang mabrur hajinya dan juga mabrur dalam umrohnya. Demikian bapak-bapak ibu sekalian, sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Masih ada tanya jawab atau mau ditutup? Gimana Pak Yusuf? Ya baik, ada pertanyaan yang akan dijawab oleh Bapak Ustadz Zulkifli. Hanya diberi waktu untuk 1 jamaah, silakan. Siapa yang akan bertanya, kami persilakan. Sudah paham semua Ibu. Ada yang mau bertanya Ibu? Rupanya nggak ada nih Pak. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu, Bapak Ustadz, yang saya tanyakan, saya kembali back to basic, kembali ke dasar. Bagaimana untuk wudhu yang benar dan sholat yang benar. Terima kasih. Saya jumpa dengan Pak Abdul Kohar yang di luas itu loh Pak. Abdul Kohar itu bilang sama saya, Ustadz, bahwa sekali-sekali pengajian Hasanah Takwa itu dibacakan kitab takrib katanya. Maksudnya pelajaran tentang sholat, pelajaran tentang wudhu. Oke Pak, insya Allah saya bilang itulah. Saya juga mau matur sama jenengan,
semua supaya kita pada satu saat itu ada pelajaran-pelajaran tentang apa? Wudhu yang benar. Kalau wudhu yang benar Pak, nanti kita bacakan hadis-hadisnya. Ya, pertama Nabi berkumur-kumur dulu Pak, sunnahnya. Kemudian memasukkan air di hidung, dibersihkan hidungnya. Kemudian beliau ini membasuh mukanya. Yang kita pahami sekarang itu kan 3 kali. Sebenarnya hadisnya tidak begitu. Kadang Nabi hanya 2 kali, kadang hanya sekali. Maksudnya paling banyak 3 kali. Yang jelas yang diinginkan tuh wudhu itu rata airnya di muka kita ini. Jadi bukan harus 3 itu bukan. Itu menurut hadis yang kami pelajari. Nah, begitu juga dengan tangan. Tangan itu waghsilu aidikum ilal marafiq. Basuhlah tangan kamu sampai ke siku kamu. Maka kalau memulai wudhu itu dari sini Pak. Nah gini. Nah, coba jenengan lihat ulama-ulama, kiai-kiai semua begitu. Kadang kan kita ini nggak boleh gampang dari siku. Rampung. Itu malah dari siku ke tangan terbalik. Ada ulama yang kikir itu marah. Itu terbalik. Itu contohnya begitu. Nah kemudian di dalam hadis yang sahih, kalau mengusap kepala apa, itu bukan 3 kali. Itu tidak ada tuntunannya Pak. Yang benar ini ya bapak-bapak, ya ibu-ibu sama. Ada 2 contoh. Air kan basah, terus langsung telinga. Sekali saja. Ada lagi cara kedua. Ini baliknya ke depan, baru begini. Jadi hanya ada 2 cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu caranya hanya 2 saja. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, itu boleh 3, boleh 2, boleh 1, yang penting rata. Nah, terus membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah sudah Rasulullah sudah selesai. Itu pelajaran wudhu. Wa ghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu sampai ke siku. Nah, itu. Usaplah kepalamu, kemudian cucilah kaki kamu. Selesai Pak wudhunya. Maka orang yang berhadas kecil, hadas kecil buang air kecil, buang air besar, angin dan sebagainya, cukup dengan wudhu itu maka selesai, suci dia. Tapi kalau orang berhadas besar, apakah itu haid, apakah itu nifas, apakah kumpul suami istri, maka dia wajib mandi. Nah nanti kita pelajari juga mandi junub yang benar seperti apa. Kemudian sholat, ini ringkasan aja Pak, supaya benar semuanya. Sholat itu takbir sejajar dengan telinga. Ada yang sejajar dengan bahu, 2 macam. Kemudian tangan kiri diletakkan di atas dada. Nah, kalau di sini kan perut Bu. Yang benar itu dada itu di sini. Ini dada, kemudian tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, Allahu Akbar. Tidak ada miring begini, tidak ada. Saya tidak baca, yang riwayatkan ada. Ini di atas dada. Yang benar di atas dada, bukan di atas pusar, bahkan di bawah pusar juga ada. Kapusan weteng. Sholat oke gitu. Iya, saya itu kadang-kadang nggak terima, Bu. Ini piye to jane? Karena nggak pernah belajar. Kemudian dalam hal ini Bapak-Ibu sekalian, kalau ruku, orang tuh pengen betul-betul menghormati Allah berlebihan, maka megangnya itu sampai ke bawah sini. Ke sini. Yang benar itu pegang dengkulnya saja. Nah, segitu saja Pak. Nah, itu ruku yang benar. Kemudian sujud yang benar itu 7 tulang. Dahi dengan hidung 1, telapak tangan 2, dengkul 2, 5, terus kaki di belakang tuh mancat Pak. Mancat gitu. Nah, ini yang dinamakan 7 tulang. Nah, itu pelajaran sholat. Kemudian salam ke kanan, salam ke kiri. Kalau dari belakang kelihatan pipinya. Anunya begitu.
Nah, kemudian Bapak-Bapak sekalian, itulah paket sholat dan paket wudhu yang ada di dalam Fathul Qorib yang dikatakan takrib tadi loh, yang diusulkan oleh Pak Abdul Qohar. Saya bilang sama Pak Abdul Qohar, dengan Pak dugi Pak, bareng-bareng memiliki kalau itu. Abdul Qohar luas Pak, jumpa dengan saya, monggo Pak. Waduh saya belum bisa Pak Zul begini. Nah, ini malah dengan tanya begini, saya ingat baru aja jumpa seminggu yang lalu mungkin di luas. Aten Pak, lagi ya. Bu Zainal tadi apa Bu mau tanyakan? Enggak apa-apa Bu. Masih satu, silakan Ibu. Masih sempat kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini juga ada katanya sangat pribadi Pak ya mungkin. Kemarin tuh Pak Zainal ingin sekali umroh Pak, terus terang saat saya purna kita umroh gitu. Tetapi begitu saya diskusi, ada temannya yang datang dari Jakarta, alah Bu, wes umroh bolak-balik wes untuk orang fakir miskin gitu. Ya pada waktu itu memang budget itu saya berikan sepenuhnya ke masjid sama masjid yang kebetulan membutuhkan pembangunan dan orang duafa gitu. Tapi sebenarnya saya juga masih ada keinginan ya untuk ke sana. Hanya saya melihat kesehatan beliau itu kayaknya juga agak repot. Apakah keinginan dari suami yang seperti ini kalau tidak saya turuti saya berdosa? Terima kasih. Saya Bu, artinya kalau saya pribadi tidak usah didu antara sedekah dengan umroh. Umroh bolak-balik sedekah baik, kan gitu namanya ngedu sedekah dengan umroh. Alangkah indahnya sedekahnya membantu orang miskin, bangun masjid, pesantren jadi kerjakan, tapi secara pribadi maksud saya, rohaniat kita yang datang ke sana dengan tidak itu beda. Walaupun sudah pernah. Yang pertama dengan yang kedua nggak sama loh Bu. Nah, demen pertama nunak-nunuk, kedua lebih khusyuk bisa. Maksud saya begitu, kalau itu sifatnya hanya umroh, tidak ada masalah Bu. Kemarin sudah disalurkan budgetnya untuk amal jariah, sedekah, masjid, itu sudah Masya Allah bagus. Nah kalau masih ada rezeki, why not? Kenapa tidak? Pak Zainal sendiri mungkin juga memerlukan rohaniat yang lebih. Mungkin di rumah sumpek kadang-kadang juga pengajian nih terhibur. Lah kalau di sana lebih lagi nanti semangat. Saya lihat orang Bu, orang tuh tidak bisa jalan loh, pakai kursi roda, Tapi waktu sholat hari Ramadan terawih itu bisa berdiri loh. Ya, tapi rampung terawih duduk lagi nggak kuat, lagi. Coba bayangkan. Lah ini kekuatan keinginan rohaniat itu melebihi daripada kekuatan fisik seseorang. Maka kalau saya Bu, saya setuju Pak, kalau Pak Zainal pergi ke mana? Umrah. Tapi tergantung tanya Menteri Dalam Negeri Pak. Sekaligus Menteri Keuangan, piye budgetnya enten napa boten, nggih? Dan niatnya gini Pak. Begini Bu. Nanti sampai di Madinah, Ibu di Raudhah, Pak Zainal supaya sholat dan doa di Raudhah. Siapa saja yang siapa saja yang sholat dan berdoa di Raudhah pasti akan Allah kabulkan. Minta sehat, minta sembuh, minta panjang umur. Insya Allah Bu. Itu juga obat, tapi obat rohaniat. Nah itu mungkin kalau di Multazam berat ya. Wah kudu kalau kayak gini susah. Tapi yang artinya itu seperti Pak Zainal itu mudahnya itu di situ. Nah itu. Nanti kalau nggak bisa jalan pakai kursi roda itu banyak kok Bu orang yang apa? Insya Allah Bu, bagus. Ya kalau nanti artinya Ibu berkeinginan, Pak Zainal mungkin manut saja tergantung Ibu. Sip, kelihatan Bu? Nah, saya doakan Bu, mudah-mudahan Allah mudahkan. Saya saja tuh juga kangen Bu, kadang-kadang kepengen ke sana itu. Sana tuh kan nanti dekat dengan makam Rasul.
Rasa apa ya Bu? Rindu. Nggak apa-apa. Yang penting itu sedekah ya jalan, umroh ya jalan, begitu aja. Umroh terus atau sedekah lagi keliru maksud saya. Nah, kan nggih? Iya. Saya dukung, Pak. Masih bisa satu lagi. Ini ada pertanyaan tentang sholat dengan duduk yang tidak bisa mengerjakan berdiri, itu bagaimana? Terima kasih. Jadi Bu, dalam sholat itu berdiri. Kalau kamu tidak bisa berdiri, duduklah. Kalau kamu tidak bisa duduk,